Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menerima data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Serah terima data penduduk potensial pemilih pemilu DP4 digelar di kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. DP4 diterima Ketua KPU Hashim Asyari dari Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan perwakilan Kementerian Luar Negeri Siti Nugraha Mauludiah. DP4 yang diterima KPU sebanyak 204 juta penduduk baik dari dalam dan luar negeri. Data ini nantinya akan terus diperbaharui hingga mendekati pemilu 2024. Selain menerima DP4, KPU beberapa saat lagi akan mengumumkan hasil verifikasi faktual sekaligus menetapkan partai politik peserta pemilu 2024. Usai penetapan pengundian nomor urut bagi parpol non-parlemen dan parpol baru peserta pemilu diselenggarakan malam nanti. Demikian seluruh rangkaian acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Dan pemirsa, saat ini sudah ada rekan Syafaati Suryo di Gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat yang akan mengupdate informasi terkini dari sana. Syafa, perwakilan parpol mana saja yang sudah ada di lokasi saat ini? Ya, Stefani dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai-partai politik calon peserta pemilu 2024. Rencananya pleno ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun saat ini belum dimulai, namun pintu dari aula gedung KPU sudah dibuka dan sudah ada beberapa perwakilan partai politik yang hadir untuk mengikuti pleno hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Kemudian rencananya pleno ini akan rampung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Stefani dan pemirsa, sebelumnya ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, namun dari 18 partai politik tersebut hanya 9 parpol yang saat ini yang berada di Senayan yang tidak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual. Ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara 9 parpol non-parlemen wajib mengikuti verifikasi faktual. Di antaranya adalah Partai Perindo, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Gelora, Hanura, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Stefani dan pemirsa, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, KPU juga akan menggelar pengundian nomor urut bagi partai politik yang dinyatakan berhak untuk melenggang mengikuti kontestasi pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Nah, kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, maka ini untuk parpol yang saat ini berada di parlemen, ada 9 parpol yang saat ini berada di parlemen, diperbolehkan untuk tidak mengikuti pengundian nomor urut, namun menggunakan nomor urut yang pernah digunakan sebelumnya di pemilu 2019 lalu. Ini tentu memberikan kesempatan bagi para parpol agar bisa lebih menghemat anggaran kampanye, karena nantinya bisa menggunakan alat peraga kampanye yang pernah digunakan di pemilu sebelumnya. Namun bagi parpol yang tetap menghendaki nomor urut baru juga bisa mengikuti pengundian nomor urut pada malam hari nanti. Namun khusus untuk parpol non-parlemen yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual, ini tetap wajib mengikuti pengundian nomor urut pada malam hari nanti. Stefani dan pemirsa, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu, memang ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh partai politik agar bisa dinyatakan lolos mengikuti pemilu. Di antaranya selain berstatus badan hukum, tentunya parpol tersebut harus mengikuti atau memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya 75% di kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan, kemudian juga memiliki sekurang-kurangnya 50% kepengurusan dalam atau di kecamatan pada kabupaten atau kota yang bersangkutan, kemudian juga menyertakan 30% keterwakilan perempuan, kemudian juga mengikuti jumlah anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang, dan juga tentunya memiliki atau menyerahkan nomor rekening kampanye kepada Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum. Sementara itu, Stefani dan pemirsa, saat ini di luar gedung KPU, saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari Partai Buruh dan juga Partai Prima. Mereka datang khusus untuk memantau jalannya pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual bagi parpol peserta pemilu 2024. Ini tentu kita masih ingat ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang kemarin melaporkan adanya dugaan kecurangan atau ketidakterbukaan Komisi Pemilihan Umum dalam proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu ini. Kemudian sejumlah LSM juga menilai bahwa sistem informasi partai politik atau SIPOL yang dimiliki oleh KPU ini kurang transparan. Kemudian diduga juga ada intervensi dari pihak KPU pusat kepada KPU daerah, ini bertujuan untuk meloloskan sejumlah parpol yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tapi tetap bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa mengikuti pemilu 2024. Meskipun ini semua sudah dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa ia menyatakan pihaknya menjamin tidak ada kecurangan maupun intervensi yang dilakukan oleh KPU pada sepanjang proses verifikasi faktual terhadap 9 partai politik non-parlemen yang akan mengikuti pemilu 2024 mendatang. Stefani. Ya, Syafa, apakah 18 partai yang dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi ini diwajibkan untuk datang pada siang hari ini? Ya, Stefani, dari 18 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi diwajibkan untuk datang ke kantor KPU pada siang hari ini. Perwakilan parpol harus datang untuk menyaksikan pleno hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Mereka datang untuk menyaksikan pengumuman KPU yang akan menetapkan partai-partai mana saja yang kemudian bisa berhak ikut melenggang pada kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang. Kemudian rencananya bahkan pada malam hari nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat saat pengundian nomor urut ini sejumlah pimpinan partai politik dipastikan akan hadir sebagai bentuk identitas dari parpol tersebut dan juga tentunya turut meramaikan acara pengundian nomor urut malam nanti yang ini juga menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan pemilu 2024 datang, di mana nomor urut ini memang menjadi sesuatu yang cukup krusial bagi setiap partai politik. Mereka tentu menginginkan nomor urut yang mereka nilai nomor urut yang cantik begitu ya, yang bisa lebih mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian nomor urut ini juga akan menjadi identitas parpol mereka saat pemilu 2024 nanti berlangsung. Dan Stefani dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu perwakilan partai politik yang hadir. Sudah bersama saya ada Bapak Muhammad Sofyan yang merupakan Wasekjen Partai Perindo. Selamat siang Pak Sofyan. Siang. Ya, Pak Sofyan, apa saja nih persiapan dari Partai Perindo untuk mengikuti hasil parpol pemilu 2024? Hari ini kita sesuai dengan undangan ya, akan menghadiri rekapitulasi hasil dari verifikasi faktual yang selama ini sudah dilakukan, tahapan sudah berjalan gitu. Jadi hari ini adalah puncaknya untuk bagaimana penyampaian hasil dari rekapitulasi verifikasi faktual terhadap partai-partai politik di KPU pusat. Baik. Pak Sofyan dan Perindo yakin bahwa KPU ini tentu berjalan sesuai on the track begitu ya dalam proses verifikasi faktual yang berlangsung kemarin, meskipun banyak isu miring yang beredar terhadap KPU. Bagaimana tanggapan dari Partai Perindo? Saya pikir ya perjalanan yang kami alami memang verifikasi ini sangat sulit ya. Saya pikir semua sesuai dengan on the track, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, jalan dengan baik sesuai prosedur, karena apa yang data yang kami sampaikan itu benar apa adanya. Jadi proses ini memang benar-benar jalan sesuai tahapan, tidak ada yang dimanipulasi menurut kami ya. Persoalan itu saya pikir ya memang ya kembali diserahkan aja ke yang berwenang saja. Adakah tantangan yang dihadapi oleh Partai Perindo sepanjang masa proses verifikasi administrasi maupun proses verifikasi faktual ini, Pak Sofyan? Jujur ya, memang verifikasi faktual periode ini sangat berbeda dengan verifikasi faktual pada pemilu 2019 karena metode sampling yang dipakai ini dengan metode rumus Crazy Morgan yang sangat sulit, tidak 10%, kalau dulu 10%, sekarang lebih ada yang 300%, tergantung pada jumlah anggota yang diserahkan.
Dan ini tentu memang ini adalah sebuah exercise terhadap partai untuk bagaimana menguji sebuah keabsahan dan kebenaran data anggota yang direkrut. Saya pikir bagus juga sebenarnya perjalanan itu, tapi perbedaan itulah yang kemudian sangat sulit kami hadapi. Tapi alhamdulillah tantangan itu udah kami lakukan sesuai dengan prosedur yang kita penuhi secara undang-undang. Ya, berarti Partai Perindo yakin ya akan lolos verifikasi faktual dan menjadi parpol pemilu 2024 mendatang. Saya tidak mendahului KPU, tapi insya Allah apa yang sudah kami lakukan sesuai prosedur perjalanan ini ya sudah sangat on the track. Apa yang kami lakukan selama ini, selama 6 bulan kami mempersiapkan ini. Baik, tetap optimis ya Pak ya. Kalau kemudian Partai Perindo dinyatakan sebagai partai yang lolos mengikuti pemilu nanti dan pada malam hari nanti ada pengundian nomor urut, ada tidak kira-kira nomor cantik yang mungkin diharapkan oleh Partai Perindo? Karena udah keluar Perpu ya, saya pikir apa yang kami undi itulah kita terima apa adanya. Tapi yang jelas bahwa apapun kita, bahwa Partai Perindo tidak hanya sekedar untuk menjadi kontestan pemilu, tapi tetap kita ingin mengisi ruang demokrasi ini untuk bagaimana menjadi partai besar ya. Tidak hanya sekedar prosedur ikut peserta pemilu. Saya pikir ini kita isi dengan kerja keras bagaimana Partai Perindo menjadi partai besar. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sopian, Wasekjen Partai Perindo telah bergabung bersama kami. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, Stefani, hingga kini sejumlah perwakilan dari partai politik sudah hadir di gedung KPU Pusat untuk menyaksikan langsung pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 mendatang. Sekali lagi ada 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, namun 9 parpol yang saat ini sudah berada di Senayan tidak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual. Namun untuk 9 parpol lainnya, yakni parpol non-parlemen, diwajibkan mengikuti verifikasi faktual dan hasilnya akan segera diumumkan pada siang hari ini. Sekaligus ini artinya KPU akan langsung mengumumkan penetapan partai politik yang berhak mengikuti gelaran pesta rakyat di tahun 2024 mendatang. Stefani. Baik, terima kasih Syafati Suryo melaporkan langsung dari gedung KPU. Kami terus menunggu informasi terbaru dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pemilu 2024. Perpu tersebut mengakomodasi sejumlah regulasi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Perpu Pemilu telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022. Komisi Pemilihan Umum KPU membeberkan sejumlah poin-poin perubahan atau penambahan pengaturan pemilu ke dalam Perpu tersebut. Di antaranya, poin pertama, penyisipan pasal 10A di antara pasal 10 dan pasal 11 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembentukan KPU Provinsi di DOB Papua. Poin kedua, penyisipan satu pasal 92A di antara pasal 92 dan pasal 93 tentang Bawaslu Provinsi di DOB Papua. Poin ketiga, penambahan satu ayat dalam pasal 117 ayat 3 tentang pembentukan Panwaslu dan pengawasan TPS. Disebutkan usia minimal anggota Bawaslu tingkat provinsi 40 tahun, sementara di tingkat kabupaten minimal 35 tahun. Untuk Panwaslu dan pengawas TPS minimal berusia 21 tahun. Poin keempat, penyisipan ayat 2A di antara ayat 2 dan ayat 3 tentang kepengurusan parpol di DOB Papua. Poin kelima, perubahan materi dalam pasal 179 ayat 3 tentang nomor urut parpol peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka yang dihadiri wakil partai politik peserta pemilu. Poin keenam, perubahan materi norma dalam pasal 186 tentang penambahan jumlah kursi di DPR dari 575 menjadi 580. Sementara poin ketujuh, ada penambahan pada ayat 5 pasal 243 tentang penetapan daftar bacalek di DOB Papua dilakukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat.
Yang terakhir, poin ke-8 perubahan materi norma dalam pasal 276 khususnya ayat 1 tentang perubahan jadwal kampanye menjadi 25 hari setelah daftar calon tetap ditetapkan dan 15 hari pasangan capres-cawapres ditetapkan sampai dimulainya masa tenang. Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum pada Senin 12 Desember 2022. Perpu tersebut salah satunya mengatur jumlah anggota DPR RI yang bertambah dari sebelumnya 575 menjadi 580 orang. Atas putusan penambahan anggota DPR RI dari 575 menjadi 580 orang akibat pemekaran provinsi di Papua, Ferry Kurnia, Wakil Ketua Bidang Pemilu Teritorial, Strategi Pencalekan, Kampanye, dan Saksi DPP Partai Perindo mengapresiasi keputusan pemerintah. Menurutnya hal itu sudah sesuai dengan aktivitas elektoral yang menyesuaikan adanya daerah pemekaran baru, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, Partai Perindo juga telah mempersiapkan bacalek berintegritas secara kelembagaan. Nah, pemirsa, sambil menunggu pengumuman resmi KPU, kita juga akan melihat kondisi terkini di depan gedung KPU, di mana kami mendapat informasi saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa di depan gedung KPU. Seperti inilah suasana terkini di depan gedung KPU menjelang pengumuman atau penetapan parpol peserta pemilu 2024. Sebelumnya, KPU memang mendapat somasi terkait adanya intimidasi terhadap sejumlah anggota KPU daerah dalam verifikasi faktual 3 partai. Aksi unjuk rasa masih terus berlangsung menjelang penetapan parpol peserta pemilu 2024. Sejumlah partai mengajukan keberatan terkait dengan verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPU. Nah, pemirsa, langsung saja kami akan berbincang dengan pengamat politik. Sudah hadir bersama kami di studio Kang Gunggun Haryanto. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Steph. Apa kabar? Baik? Baik, tentunya sehat selalu sepertinya ya. Oke, Kang Gunggun, sejauh ini ada 18 parpol yang lolos tahap verifikasi administrasi. Artinya bertambah dari tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 12 partai, 2014 12 parpol, 2019 16 parpol. Penambahan jumlah parpol peserta pemilu ini akan seperti apa sih, Kang, dampaknya? Apakah akan menjadi tantangan yang lebih berat artinya untuk partai-partai yang sudah ada untuk bisa lolos ke parlemen? Ya, saya pikir ini satu proses yang kita harus dengar ya siang hari ini, bagaimana pengumuman KPU ya soal berapa akhirnya partai yang sah menjadi peserta pemilu 2024. Karena ini kan siang ini baru diumumin yang lolos verifikasi faktual ya. 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi itu kan 9 diantaranya partai yang sudah lolos parlemen dan 9 yang belum lolos parlemen. Nah, yang berdasarkan Mahkamah Konstitusi kan yang diverifikasi faktual itu yang belum lolos parlemen, ya kan? Dan itu kemudian siang ini KPU akan mengumumkan, berarti publik akan tahu nih siapa aja, partai mana aja yang kemudian nanti jadi kontestan resmi ya, secara definitif itu menjadi peserta pemilu 2024. Dan nanti kalau nggak salah nanti malam juga ada nomor urut ya. Ini tentu, Steph, bagian dari electoral proses ya. Karena kalau kita bicara pemilu itu kan ada electoral proses, electoral management, electoral law, yang itu akan berpengaruh pada electoral outcomes ya. Jadi proses pemilu salah satunya adalah jadwal dan proses tahapannya. Kemudian electoral law itu bicara soal undang-undang, seperti tadi misalnya kita bincang, itu kan ada munculnya Perpu ya kan. Karena kemarin itu kan ada Undang-Undang Nomor 7 2017 yang belum mengakomodir beberapa perubahan signifikan, misalnya dalam konteks pemilu kita jelang 2024 seperti munculnya daerah baru ya, daerah otonomi baru, dan daerah-daerah ini yang dimekarkan kan sebenarnya ya kan, dan proses ini kan butuh
payung hukum sehingga kemudian Presiden menandatangani Perpu. Nah, ini namanya electoral law. Kemudian ada electoral management, ini bicara ranahnya KPU dan Bawaslu, Steph, karena ini bicara soal bagaimana misalnya pengelolaan dari hulu ke hilir, struktur, kemudian aturan-aturan teknis yang menjadi operasionalisasi dari undang-undang pemilu dan Perpu yang mengaturnya. Dan mudah-mudahan kita berharap electoral outcomes-nya itu menjadi jauh lebih berkualitas dibanding pemilu 2019 atau pemilu sebelumnya gitu ya. Kalau melihat jumlah partai yang mendaftar, Kang, lebih dari 40 partai, namun hanya 18 yang lolos tahap verifikasi administrasi dan kita masih menunggu berapa yang akan lolos tahap verifikasi faktual. Apa sebenarnya yang menyebabkan partai-partai ini sepertinya sulit sekali untuk bisa lolos sampai tahapan menjadi peserta pemilu? Ya, memang banyak hal yang harus dipersiapkan oleh partai politik kan sebagai bentuk tanggung jawab entitas publiknya gitu ya. Contoh misalnya dia harus ada di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan seluruh Indonesia. Belum lagi misalnya keterwakilan perempuan di tingkat pusat yang minimum 30%. Jadi itu tidak mudah, Steph. Institusi partai berarti harus serius kan bicara soal organisasi, bicara basis struktur berarti kan dari pusat hingga daerah, bicara soal representativeness, keterwakilan mereka yang terlihat dari misalnya kepengurusan 1/1000 dari jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Kemudian belum lagi misalnya bicara soal keseriusan administratif ya, sampai kemudian mereka mendaftarkan di Sipol ya kan, dan proses-proses setelahnya. Steph, kalau kita bicara menjelang pemilu 2024, merujuk ke data Kemenkumham, itu kan sebetulnya partai yang terdaftar ya, punya badan hukum di Indonesia itu ada 75 sebenarnya, yang banyak sekali 75 sebenarnya. Partai politik. Tetapi dari 75 itu kan kemudian ada proses setelahnya. Betul. Misalnya mereka punya akun di Sipol, kemudian mendaftar, akhirnya dari proses mendaftar itu, ini di tahapan-tahapan dulu, masih ingat ya, itu pada saat ada 51 partai, 43 partai tingkat nasional, dan 8 partai di tingkat lokal, yaitu partai di Aceh. Kemudian dari 43 itu kan 3 tidak mendaftar, yang tingkat nasional ya 40 kemudian mendaftar jadi peserta pemilu yang kemudian melalui proses mendaftar itu diverifikasi secara administratif. Setelah mereka mendaftarkan di 1 sampai 14 Agustus kan, mulai 2 Agustus itu kan 2022 ada verifikasi administratif. Nah, proses verifikasi administratif itu ya tentu banyak hal yang harus disiapkan dan tidak seluruh partai punya kesiapan untuk itu, sehingga kan meskipun ingin menjadi peserta pemilu, tetapi kalau misalnya bolong-bolong gitu ya di wilayah administratif, bolong-bolong misalnya dalam konteks pemenuhan syarat ketentuan yang kemudian sesuai dengan undang-undang PKPU, kan itu merujuk ke PKPU nomor 4 misalnya tahun 2022 ya kan. Kalau jadwal itu kan ke PKPU nomor 3 ya tahun 2022. Nah, ini PKPU yang kemudian jadi aturan teknis, itu kan juga punya sejumlah item yang harus dipenuhi oleh partai politik, sehingga dari 40 partai yang kemudian mendaftarkan diri, karena 3 tidak jadi mendaftar, itu kan akhirnya cuma 18 partai yang lolos administrasi. Kebetulan dari 18 itu 9 diantaranya adalah partai yang sudah lewat parliamentary threshold di 2019. Artinya ambang batas perolehan suara yang menjadi syarat minimum keberadaan mereka punya kursi di DPR RI. Nah, itu kan tidak lagi diverifikasi faktual. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020. Gitu. Baik, kita masih menunggu parpol mana saja yang akan dinyatakan lolos verifikasi faktual. Dan sebelum melanjutkan dialog, pemirsa, kita akan kembali melihat suasana terkini di depan gedung KPU, di mana saat ini aksi unjuk rasa masih terus berlangsung. Bahkan informasi yang kami terima dari rekan kami di lapangan, sempat terjadi kericuhan antara massa aksi dengan petugas yang berjaga di sana. Informasi sementara yang kami terima, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh beberapa massa aksi partai politik
yang menuntut untuk bertemu dengan anggota KPU. Mereka meminta KPU untuk membuka SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik dan meminta agar KPU untuk diaudit. Mereka mendesak untuk masuk ke dalam gedung KPU, namun bisa kita lihat bahwa petugas kepolisian masih berjaga di depan gedung KPU dan tidak mengizinkan massa untuk masuk ke area dalam gedung KPU yang saat ini disiapkan untuk nantinya akan ada penetapan parpol peserta pemilu 2024. Baik, kita lihat saat ini sepertinya terjadi aksi saling dorong antara massa aksi yang mendesak untuk masuk ke dalam gedung KPU. Massa aksi yang berasal dari beberapa partai politik yang tidak lolos tahap verifikasi administrasi menilai KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Sejumlah petugas kepolisian tampak berjaga di depan gedung KPU berusaha untuk tetap menjaga agar aksi unjuk rasa ini berlangsung kondusif. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak KPU, belum ada anggota maupun juga ketua KPU yang menemui massa aksi. Baik, kita lihat saat ini aksi saling dorong terjadi antara massa aksi dengan petugas kepolisian yang berjaga. Sepertinya massa aksi ini mendesak untuk bisa masuk ke gedung KPU, namun masih dijaga dengan ketat oleh aparat kepolisian. Yang diizinkan masuk ke area dalam gedung KPU saat ini hanya perwakilan parpol yang dinyatakan sudah lolos tahapan verifikasi administrasi. Ada 18 parpol total artinya yang diizinkan untuk berada di area dalam gedung KPU untuk mengikuti nantinya penetapan parpol peserta pemilu 2024. Pemirsa, Special Report akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews.